Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Selamat sore saudara dari Ende Kota Pancasila. Kita ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, edisi Kamis 3 April 2025 dengan sari berita. PLN Unit Layan Pelanggan ULP-Ende menghimbau masyarakat untuk mendukung pemeliharaan jaringan listrik dengan merelakan pohon di sekitar jaringan listrik untuk dipangkas. Efisiensi anggaran pemerintah pusat yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo tidak mempengaruhi pemerintah daerah Nagekeo untuk menjalankan program prioritas pembangunan. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Christine Senda. PLN Unit Layanan Pelanggan ULP-Ende menghimbau masyarakat untuk mendukung pemeliharaan jaringan listrik dengan merelakan pohon di sekitar jaringan listrik untuk dipangkas. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Hal ini disampaikan oleh manajer PLN ULP-Ende, Imer Rofdel Pakpahan, guna memastikan pasokan listrik tetap andal dan mengurangi potensi gangguan. Dijelaskan, pihaknya meminta dukungan masyarakat agar bersedia melaporkan atau merelakan pohonnya dipangkas jika berdekatan dengan jaringan listrik. Hal ini demi keamanan dan keandalan listrik bagi semua pelanggan. Menurutnya, pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan listrik dapat menyebabkan gangguan seperti pemadaman listrik akibat ranting yang menyentuh kabel atau bahkan menyebabkan korsleting. Oleh karena itu, pemangkasan pohon menjadi langkah preventif yang sangat diperlukan. Selain itu, PLN ULP-Ende juga mengajak warga untuk segera melaporkan jika menemukan pohon atau ranting yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor PLN terdekat atau melalui layanan pengaduan PLN. Dukungan dari masyarakat untuk melaporkan dan merelakan tuh. Kalau bisa sebaiknya dipotong saja pohonnya. Kalau hanya memangkas ini memang tidak bisa kami dengar rutin setiap saat di titik-titik lokasi yang rawan. Apalagi kondisi sekarang ini kan masih hujan, ini potensi tumbuhnya pohon apalagi bambu itu cepat. Lanjut Imer menuturkan, dengan adanya kerjasama dari masyarakat, PLN berharap dapat menjaga kestabilan distribusi listrik serta mengurangi risiko gangguan yang dapat merugikan pelanggan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk mewujudkan sistem kelistrikan yang aman dan andal. Ditambahkan, PLN ULP-Ende terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan keandalan listrik di wilayah Ende. Berbagai upaya preventif termasuk pemangkasan pohon akan terus dilakukan demi kenyamanan pelanggan dalam menikmati layanan listrik tanpa gangguan. Efisiensi anggaran pemerintah pusat yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo tidak mempengaruhi pemerintah daerah Nagekeo untuk menjalankan program prioritas pembangunan. Perisoo selengkapnya melaporkan. Ini menurut kami darurat, mendesak, dan harus segera diselesaikan. Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus dan Gonzalo Gratianus Mugasada menyatakan bahwa rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat tidak akan menjadi hambatan atau berdampak signifikan terhadap realisasi pembangunan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Mugasada mengatakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program prioritas yakni pembangunan jalan, air, dan listrik bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Menurut Gonzalo, visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2024-2029 sudah bersepakat meletakkan pembangunan infrastruktur jalan, air, dan listrik menjadi program super prioritas yang wajib hukumnya untuk dijalankan. Itu sudah sepakat meletakkan program super prioritas itu adalah jalan, air, dan listrik. Oleh karena itu tidak ada kata lain dan tidak ada cerita gara-gara efisiensi program ini kita batal jalan. Tidak. Sekali lagi harus segera diselesaikan. Wakil Bupati Nagekeo menjelaskan bahwa program pembangunan super prioritas ini merupakan kebutuhan mendesak dan darurat yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Alasannya adalah program prioritas dimaksud tidak bisa dikerjakan oleh rakyat. Ini menurut kami darurat, mendesak, dan harus segera diselesaikan. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh rakyat.
dan itu tugas itu diambil seluruhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan DPRD dan anggota dan Bapak Ibu sekalian, kabar tentang efisiensi kemarin itu tidak perlu kita khawatir. Kita harus memikirkan dengan skema lain dan berilah kepercayaan itu kepada saya dan Kaedon untuk mengambil langkah-langkah. Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dan membangun Nagekeo 5 tahun ke depan dengan semangat To'o Jogo, Waga Sama. RRI ND, Ferry So'o melaporkan. Pemerintah Kota Kupang meminta umat Muslim terus mendukung program-program prioritas sesuai visi misi Dr. Christian Widodo, Serena Francis, terutama kebersihan dan penguatan UMKM 5 tahun ke depan. Laporan Alotani. Terima kasih banyak dari Pak Wali Kota Kupang, Ibu Wakil Wali Kota Kupang, kepada seluruh umat muslim di kota ini yang telah menopang dan mendukung pembangunan di kota ini sampai dengan saat ini. Harapan pemerintah Kota Kupang kepada umat muslim ikut mendukung suksesnya pelaksanaan program-program pemerintah di daerah ini disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten 1 Setda Kota Kupang, Jeffrey Pell, di sela-sela Salat Idul Fitri 1446 Hijriah 31 Maret 2025 di Masjid Al-Mutakin, Kota Baru Kupang. Pemerintah Kota Kupang berharap dukungan umat muslim yang telah berjalan terus dipertahankan demi suksesnya pembangunan di Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak dari Pak Wali Kota Kupang, Ibu Wakil Wali Kota Kupang, kepada seluruh umat muslim di kota ini yang telah menopang dan mendukung pembangunan di kota ini sampai dengan saat ini. Ada beberapa program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang. Yang pertama terkait kebersihan dan yang kedua untuk penguatan UMKM. Harapan kami bahwa seluruh umat muslim di kota ini dapat mendukung program prioritas ini agar Kota Kupang bisa lebih baik ke depan. Pemerintah Kota Kupang melalui Asisten 1, Jeffrey Pell, juga mengajak umat muslim di kota ini agar melalui Idul Fitri semakin menumbuhkan semangat gotong royong, soliditas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut dia maksudkan agar Kota Kupang tidak saja dikenal sebagai kota toleran, akan tetapi kota yang bersih, produktif, dan sejahtera. Idul Fitri mengajarkan kita untuk kembali kepada fitrah, menyucikan hati, dan mempererat silaturahmi. Mari kita jadikan momen ini sebagai awal yang baru untuk semakin memperkuat semangat gotong royong, soliditas sosial, dan kepedulian terhadap sesama kita, agar Kota Kupang tidak hanya dikenal sebagai kota toleran, tetapi juga kota yang bersih, produktif, dan sejahtera bagi semua yang mendiaminya. Atas nama pemerintah Kota Kupang, pribadi dan keluarga, sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga semangat hari kemenangan ini terus menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih mencintai kota ini. Kota Kupang, kota tercinta, kota kasih, rumah bersama kita semua. Sementara itu, tokoh muslim di Kota Kupang, Sanu Bajuri, menyerukan bahwa Idul Fitri yang menjadi kemenangan atas puasa selama bulan suci Ramadan tidak terhenti, akan tetapi terus terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti nyata yang wajib ditunjukkan umat muslim di Kota Kupang adalah turut mengambil peran aktif dalam pembangunan, baik kebersihan, peningkatan UMKM, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menegaskan pelaksanaan pengamanan bulan Ramadan 1446 Hijriah di seluruh Nusa Tenggara Timur berjalan aman dan kondusif. Laporan Vence Sakarias.
Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan pengamanan bulan Ramadan 1446 Hijriah dan pelaksanaan sholat Idul Fitri di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dengan aman dan kondusif. Pengamanan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian mendapat apresiasi dari masyarakat yang melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan nyaman. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada momentum Hari Besar Keagamaan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur berlangsung aman dan kondusif di berbagai titik strategis guna memastikan kelancaran ibadah umat muslim. Operasi Ketupat Turangga 2025, tapi keseluruhan seluruh Indonesia sekarang itu serentak di 38 provinsi dan seluruh polres-polres melaksanakan untuk mengamankan pelaksanaan Idul Fitri dan rangkaian Idul Fitri ya. Sebelumnya misalnya mudik lebaran sama balik itu dalam acara Idul Fitri ini selalu menjadi hal penting dan perhatian bagi pemerintah. Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa Polda Nusa Tenggara Timur telah menyiapkan strategi pengamanan dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, tokoh agama, serta masyarakat. Pengamanan ini tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga di lapangan terbuka dan lokasi lainnya yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Polda Nusa Tenggara Timur juga memastikan kelancaran arus lalu lintas agar jamaah dapat beribadah tanpa kendala. Unsur terkait dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengamanan ini. Tadi dalam sambutan Bapak Kapolri sudah disebutkan TNI, Polri, kemudian perhubungan, kesehatan, BNPB, Tagana, semua hadir. Pengamanan rangkaian Lebaran 1446 Hijriah tahun 2025. Dengan suksesnya pengamanan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini, Polda Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga situasi keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya pada momentum Hari Raya Keagamaan. Masyarakat dihimbau untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat nilai toleransi antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke berita lainnya. Penanganan sampah perkotaan di Belu diperhadapkan kendala terbatasnya anggaran bahan bakar minyak untuk operasional angkut sampah. Laporan Epi Mau. Terbatas anggaran penanganan sampah perkotaan di Atambua, Kabupaten Belu belum berjalan maksimal. Anggaran terbatas akomodasi pengisian bahan bakar minyak BBM untuk operasional truk angkut sampah sehari hanya 1 kali pengisian. Padahal apabila dihitung volume sampah di kota Atambua per hari rata-rata 156 meter kubik. Dengan volume sampah sebegitu banyak, operasional angkut membutuhkan biaya pengisian BBM. Saat ini yang terjadi sehari hanya 1 kali angkut sampah ke tempat pembuangan akhir sampah TPA lokasi Lelowai, Kecamatan Tacifeto Barat, Belu. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Belu, Flavianus Fahik mengatakan, penanganan sampah perkotaan Atambua sangat dibutuhkan alokasi anggaran untuk pengisian BBM kendaraan operasional di lapangan dan juga sarana prasarana memadai. Yang intinya itu cuma BBM, lalu sarana prasarana. Kalau 2 ini kita tingkatkan, saya yakin kota Atambua bersih. Karena BBM untuk sementara ini kami 1 hari cuma 1 kali jalan. Ya, kami sudah bagi jalur. Dump truck itu dia 1 jalur itu 3 hari baru bisa tuntaskan jalurnya. Ketika dia masuk jalur pertama, masuk jalur kedua sudah penuh lagi. Masuk jalur ketiga, jalur kedua penuh lagi. Masih dalam kota. Jadi kita selama ini itu baru kita layani 3 kecamatan kota di Atambua, kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan. Lalu ditambah Tasbar dengan sedikit dari Tacifeto Timur. Hanya itu saja. Hanya ini kita dengan SAR yang ada kita hampir kewalahan. Truk pengangkut ada 6, ambrolnya 5. Ambrol itu untuk angkat kontainer. Kontainer ada 18, tetapi ambrol yang bisa angkat kontainer yang baru
ada satu mobil saja, Amrol. Sehingga dia harus satu mobil itu dia angkat 14 kontainer. Ia menyebut dengan volume sampah hingga 156 meter kubik per hari, kini para petugas turut diperhadapkan kendala lain di lapangan. Menyangkut upaya pembongkaran tidak bisa dilakukan langsung di titik lokasi pembuangan. Buangan sampah setiap hari dengan timbunan sudah sebegitu banyak terus menumpuk, sulit dipadatkan. Padahal biasanya bisa langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Upaya pembongkaran pun terpaksa dilakukan di luar lokasi semestinya, sehingga perlu kerja ekstra petugas di lapangan untuk membantu penanganan sampah yang ada di lokasi tempat pembuangan akhir TPA Lelowai Belu. RRI Atambua, Epi Mau melaporkan. Sementara itu dana pembangunan rumah sakit internasional di Kabupaten Belu di atas 100 miliar. Laporan Egi Araujo. Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan peninjauan lokasi kebun percontohan aset Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Saat di lokasi tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena disambut langsung oleh Bupati Belu Willy Broduslai, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves, dan sejumlah pimpinan OPD termasuk tokoh masyarakat setempat. Usai melihat secara langsung lokasi kebun percontohan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur siap menghibahkan lahan yang ada kepada pemerintah Kabupaten Belu jika memang lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi untuk pembangunan rumah sakit internasional. Bersama Pak Watmo sudah klinik-klinik, tapi saya sudah diskusi dengan Pak Dirjen juga, nanti usulan prioritas 1 tanahnya itu akan ditaruh di tempat ini. Ini tanah milik pemerintah Provinsi NTT. Tanah ini tanah milik pemerintah Provinsi NTT. Yang setelah saya diskusi dengan Pak Dirjen, saya sudah setuju juga kalau andai kata prioritas 1 mau diambil di tempat ini, pemerintah provinsi siap melepas dipakai sebagai rumah sakit internasional. Kemarin juga saya sudah panggil dengan Kepala BPN, Kakanwil BPN beserta jajaran, sudah dicek. Karena ini benar punya provinsi, sertifikat punya provinsi. Badan aset kami juga saya sudah panggil juga, sudah kami cek juga benar ini punya provinsi, sudah bersertifikat. Ada sedikit memang kira 200 meter yang mungkin punya masyarakat, jadi kita bicara dengan masyarakatnya. Tapi yang punya provinsi kami sudah siap untuk menyerahkan untuk dipakai apabila diputuskan di sini, siap digunakan untuk membangun rumah sakit internasional yang dibuat untuk masyarakat perbatasan yang ditaruh di Belu. Menurut Melki Lakalena, tanah yang akan diserahkan sudah dicek keabsahannya dan memiliki sertifikat resmi atas nama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melki lebih lanjut memastikan bahwa setelah libur Lebaran, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertahanan sudah akan memutuskan untuk pembangunan rumah sakit internasional di Kabupaten Belu. Semoga segera setelah Lebaran, setelah itu tentu akan ada libur di Jakarta dan di nasional juga semua pada libur. Mungkin tanggal 8 ke atas itu sudah bisa ada pembahasan untuk menuju keputusan lokasinya di mana. Kita doakan agar proses ini cepat, karena segera setelah diputuskan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Pertahanan. Ada 2 menteri yang memutuskan, Menkes dan Menteri Pertahanan memutuskan di mana titik lokasinya, koordinat akan dipakai, langsung segera dana meluncur untuk mulai proses pembangunan awal. Ini anggaran besar, misalnya saya lihat dulu di atas 100 miliar bangunan. Itu besar dan bagus. Dan mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit besar ini, rumah sakit yang berskala internasional ini, Kabupaten Belu akan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari kemajuan NTT dan kemajuan Indonesia. Melki berharap tidak ada kendala sehingga pembangunan rumah sakit internasional yang ditaksir anggarannya mencapai 100 miliar lebih tersebut bisa secepatnya dimulai pengerjaannya. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PLN Unit Layanan Pelanggan ULP-ND menghimbau masyarakat untuk mendukung pemeliharaan jaringan listrik dengan merelakan pohon di sekitar jaringan listrik untuk dipangkas. Efisiensi anggaran pemerintah pusat yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo tidak mempengaruhi pemerintah daerah Nagekeo untuk menjalankan program prioritas pembangunan. Sekian Warta NTT sore ini mewakili kerabat kerja yang bertugas RRI Kupang, RRI Atambua, dan RRI ND. Saya Christine Senda
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5